Pak Menko, ini pertanyaan sebenarnya agak sensitif, tapi harus saya tanyakan terkait dengan efisiensi anggaran Pak Menko. Sekarang berbagai kementerian sedang rumit. Pengurangan anggaran itu kan tidak terjadi. Halo Tribuners semua, selamat datang di Trilogi Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi bersama saya Lailatul Niam. Dan hari ini kita ada kunjungan ke kantor Kemenkum Nusa Tenggara Barat dan narasumber saya, Tribuners, tebak dulu. Di sini saya sudah kedatangan narasumber Bapak Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Profesor Yusril Ihza Mahendra. Terima kasih Pak Prof sudah hadir, Pak Menko sudah hadir menyempatkan hadir di Bincang Tribun Lombok di Trilogi kami. Sehat Pak Menko? Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Saya terima kasih saya diberikan kesempatan untuk bicara di podcast ini. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Oke. Tadi kita sudah ngobrol sebelum kita tag ini Pak Menko. Ini adalah kunjungan pertama setelah Kementerian pemekaran kementerian jadi Kementerian Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, sebelumnya Kemenkumham. Dalam rangka apa Pak Menko langsung berkunjung ke NTB? Hari ini sebenarnya saya datang ke NTB karena diundang oleh IDI untuk membuka musyawarah muktamar IDI di ke-32 di Mataram. Dan sebagai pemerintah pusat saya dimintakan untuk menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan muktamar itu, dan sudah selesai. Dan saya memanfaatkan waktu sampai nanti sebelum pulang ke Jakarta datang ke Kanwil-Kanwil ini untuk bertemu dengan para Kakanwil dan seluruh jajarannya, dan sekaligus juga memberikan sedikit pengarahan tentang perkembangan mutakhir kementerian setelah dilakukan pemekaran ini. Pak Menko seharusnya lebih lama lagi di NTB, safari lah. Iya, tapi ya di Jakarta juga sibuk sekali, banyak hal yang harus dikerjakan, dan karena itu saya datang ke sini hanya sehari aja. Tadi pagi datang dan mungkin nanti sore sudah kembali lagi ke Jakarta, dan besok sudah ada tugas-tugas baru lagi yang harus dikerjakan. Pak Menko, ini setelah pemekaran kementerian menjadi empat sekarang kan, Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, tentu ada sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya, kemudian yang sekarang apa bedanya Pak? Kemudian mungkin bisa dijelaskan visi misi pemerintah sebenarnya pemekaran ini dengan tujuan apa? Gitu? Ya, sebenarnya tidak terlepas dari program yang dirumuskan oleh Pak Prabowo, yang disebut dengan Astacita itu, atau 8 program utama, dan dari 8 itu ada 2 poin yang terkait langsung dengan pembangunan birokrasi, penguatan ideologi Pancasila, kemudian penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kemudian juga penegakan hukum. Dan secara stressing disebutkan ada beberapa hal yang memang memerlukan satu langkah yang cepat dan tegas, yaitu pemberantasan terhadap judi online, penyelundupan, kemudian narkoba, dan ya apalagi begitulah. Ada 4 poin yang memang perlu segera diatasi, dan saya kira aparat penegak hukum, tapi lebih banyak di bawah koordinasinya Menko Polhukam, itu sudah melakukan upaya-upaya memberantas penyelundupan, narkoba, kemudian pemberantasan korupsi, dan kami sebenarnya bertugas untuk membangun perangkat lunaknya, dalam arti menciptakan peraturan perundang-undangan dan institusinya. Kalau dari pandangan Pak Menko sendiri melihat kondisi NTB yang sekarang, kemudian dari pemekaran itu, apa yang paling atensi dan urgensi untuk ditangani Pak Menko? Ya, sebenarnya mereka tetap fokus pada pekerjaan masing-masing, dan setelah dimekarkan jadi 3 kementerian ini, sebenarnya pekerjaannya tentu akan lebih fokus. Kalau dulu Kakanwil itu menangani divisi-divisi yang menangani masalah HAM, masalah hukum sendiri, pemasyarakatan, imigrasi, tapi sekarang ini dengan adanya pemekaran, maka tentu sudah ada bagiannya masing-masing. Imigrasi dan pemasyarakatan lebih fokus ke situ aja. Sementara divisi hukum, Kanwil Hukum lebih menangani masalah terkait dengan pembangunan hukum, konsultasi dengan pembentukan peraturan daerah, kemudian juga masalah hak kekayaan intelektual. Mungkin yang agak sedikit pekerjaannya itu adalah Kementerian HAM di daerah-daerah, karena memang persoalan-persoalan HAM tidak begitu banyak terjadi
kecuali di beberapa tempat itu pun tidak dapat dikatakan sebagai satu kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat ya. Karena semua bentuk kejahatan pelanggaran HAM, tapi kan ditangani oleh polisi, jaksa dan lain-lain begitu. Jadi tidak seluruh urusan HAM itu ditangani oleh Kementerian HAM sendiri. Yeah. Masalah kesehatan itu masalah HAM juga, tapi kan ditangani oleh Menteri Kesehatan dan juga pejabat-pejabat kesehatan di daerah. Sekarang kan fokus mengurus sesuai dengan ini masing-masingnya. Jadi terfokus permasalahannya. Pak Menko, kan Nusa Tenggara Barat kita, pariwisata kita sedang berkembang, sedang menjadi perhatian. Dan gimana langkah mungkin dari imigrasi juga akan ditangani? Mungkin untuk mengatur flow-nya seperti apa agar pariwisata kita terus berkembang dan tetap aman. Sudah barang tentu ini terkait mungkin langkah konkret Pak Menko. Tugas-tugas keimigrasian, memperlancar keluar masuknya orang ke sini dan juga melakukan pengawasan terhadap orang yang masuk dan memberikan kemudahan bagi siapa saja yang mau berwisata ke kawasan ini. Dan saya kira pemerintah sudah merumuskan satu kebijakan mempermudah orang datang ya dengan membebaskan visa kepada begitu banyak negara ya dibandingkan saya. Waktu saya jadi Menteri Kehakiman cuma 20 negara, sekarang lebih 100 negara diberikan bebas wisata, tapi juga pemerintah juga memberikan kemudahan izin tinggal dengan ada golden visa dan lain-lain untuk investasi, dan harapan kita akan terjadi akselerasi pertumbuhan ekonomi khususnya di NTB yang berbasiskan kepada pertanian, pariwisata dan kemudian juga pertambangan tentunya juga cukup kuat di NTB ini. Pak Menko, ini pertanyaan sebenarnya agak sensitif, tapi harus saya tanyakan terkait dengan efisiensi anggaran Pak Menko. Sekarang berbagai kementerian sedang menghadapi kesulitan, bahkan kabar MK tidak bisa menggaji karyawannya, kemudian Kementerian Ketenagakerjaan anggarannya tidak cukup, Ombudsman juga tidak bisa menangani kasus-kasus yang dilaporin warga. Gimana dengan Kementerian Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan? Ada 4 lembaga. Gimana menangani itu? Sebenarnya pengurangan anggaran itu kan tidak terjadi pada pelayanan publik. Pelayanan imigrasi itu jalan seperti biasa dan anggarannya tidak dikurangi. Begitu juga pemasyarakatan. Kan tidak dikurangi Pak Menko? Iya, tidak dikurangi karena itu menyangkut pelayanan publik. Tapi ada pengurangan itu misalnya untuk rapat-rapat, kemudian perjalanan dinas, alat tulis kantor dan sebagainya itu dilakukan efisiensi. Tapi kalau operasional imigrasinya itu sendiri itu nggak bisa dikurangi, apalagi uang makan narapidana kan nggak mungkin dikurangi. Uang makannya itu dikurangi, nanti narapidananya kurang gizi semua kan jadi masalah nanti. Dan kalau itu dibiarkan bisa terjadi kasus pelanggaran HAM gitu. Kita dianggap melakukan torture atau penyiksaan terhadap narapidana kan nggak boleh kita lakukan. Nah meskipun terjadi pengurangan anggaran, tidak saya kira memang kita harus membiasakan diri untuk membatasi pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Jadi kadang-kadang kan banyak sekali kegiatan-kegiatan seremonial yang menghabiskan biaya, kadang biaya untuk konsumsi, biaya perjalanan dinas, biaya hari ulang tahun itu, ulang tahun ini, segala macam itu yang jadi masalah begitu. Tetapi kalau kami sendiri ya terkait dengan masalah koordinasian itu biayanya nggak terlalu banyak. Ya kita mengundang orang untuk rapat koordinasi. Ya kemarin-kemarin ya ada diajak makan siang, tapi kita coba juga. Misalnya kita rapat jam 2 selesai jam 4. Paling hanya minum teh, minum kopi, selesai. Jadi tidak banyak biaya yang harus dikeluarkan dan kami sudah mencoba selama 4 bulan ini. Ya aman-aman aja. Anda bisa bayangkan ya kami itu sebelum dipotong anggaran pun anggaran itu sudah sangat kecil. Jadi Kemenko kami itu anggarannya cuma 9 miliar ya 1 tahun, dan 3 bulan pertama mulai dari Oktober sampai Desember, itu anggarannya cuma 900 juta lebih. Jadi sebulan 300 juta. Itu pun kami hanya gunakan sekitar 700-an juta, sisanya dikembalikan lagi ke kas negara. Tapi saya melihat bahwa hasil survei dari banyak lembaga, Kompas, Tempo, dan lain-lain, mengatakan bahwa Kemenko kita bekerja cukup efektif. Ya cukup tinggi ratingnya, walaupun sebenarnya dengan biaya yang sebenarnya ala kadarnya aja. Jadi saya percaya bahwa sebenarnya rapat koordinasi, kemudian penyiapan pembentukan peraturan perundang-undangan itu tidak memerlukan banyak biaya. Artinya Pak Menko, Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan tidak gentar dengan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Impres Presiden. Ya, saya kira kalau cuma alat tulis kantor segala macam itu bisa dihemat, biaya-biaya makan-makan, peringatan-peringatan juga dikurangi supaya tidak membebani anggaran lagi.
dan kegiatan-kegiatan pelayanan masyarakat tetap harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jangan sampai dikurangi. Nggak mungkin kita pelayanan kesehatan dikurangi, orangnya jadi sakit semua nanti. Oke, Pak Menko, terakhir ini waktunya mepet sekali Pak Menko. Padahal ada banyak sekali ingin diskusi dengan Pak Menko. Tapi terakhir Pak Menko beri mungkin pesan untuk Kementerian 4 Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan di lembaga. Pertama memang proses pemekaran itu sedang berjalan. Walaupun secara struktural sudah selesai, mungkin masih ada pengisian pejabatnya, pegawainya, masih dalam proses pemindahan. Ya, itu dapat kita tuntaskan dalam waktu sesingkat-singkatnya ya. Sesudah itu kita mulai fokus mengerjakan apa yang menjadi tugas kita masing-masing dan koordinasi antara 3 kementerian baru ini tetap dilakukan ya, walaupun kami sebagai Menko itu kan sebenarnya berada di pusat ya, tidak di daerah. Tapi kami juga tetap ada beberapa deputi yang juga saya tugasi untuk melakukan perkoordinasian sampai ke daerah-daerah. Dan itu berjalan cukup efektif, karena dasarnya orangnya ini kan sudah saling kenal mengenal satu sama yang lain. Barangkali kalau sampai 10 tahun ke depan sudah muncul generasi baru di 3 kementerian ini, mungkin sudah tidak saling kenal. Tapi kalau sekarang mereka saling kenal. Artinya tetap koordinasi Pak Menko ya? Jalan. Oke, terima kasih banyak Pak Menko. Ini sebenarnya diskusi singkat kita terkait dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Mungkin kalau ada kesempatan lagi kita akan diskusi lagi Pak Menko. Terima kasih banyak waktunya. Tribuners semua, kita pamit undur diri. Tadi informasinya cukup keren dan luar biasa diskusi bersama Pak Menko. Saya Lailatul Niam dan juga ada Bapak Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Bapak Yusril Ihza Mahendra. Pamit undur juga. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.